Di antara kabar gembira bagi wanita yang haid, kalau mereka sebelum haid terbiasa bertakwa kepada Allah, kata dia, jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasa sama saja. Kenapa dikatakan celaka? Karena orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan itu orang terlalu parah kebangetan. Tidak bisa diampuni di bulan Ramadan. Kenapa? Allah sudah siapkan, Allah sudah kondisikan 30 hari, masa satu malam tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan maksiat, tersibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Betapa banyak di antara mereka untuk urusan duniawi planningnya luar biasa. Membangun rumah, planningnya luar biasa. Mau jalan-jalan ke luar negeri, planningnya luar biasa. Mau ngabisin duit, planningnya luar biasa. Ramadan tidak ada planning sama sekali. Nah, bagaimana agar Ramadan kita bisa maju berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya? Maka butuh persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu atas limpahan karunia yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yaitu tentang bagaimana seharusnya seorang wanita dalam menyambut bulan Ramadan. Topiknya bukan kue apa yang harus dimasak ya, bukan ya. Menu apa yang harus disiapkan, tidak. Bagaimana seorang wanita menyiapkan rohaninya, menyiapkan mentalnya dalam menyambut bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu, dialah yang menciptakan yang dia kehendaki dan dialah yang memilih yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian waktu diutamakan dari ibadah sebagian waktu yang lain. Bulan ada 12, tetapi Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, pimpinan para bulan. Ya. Kenapa? Karena bulan tersebut kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan, disitulah Allah turunkan Al-Qur'an. Di antara hari-hari dalam bulan Ramadan pun Allah pilih malam terbaik selama setahun. Malam tersebutlah malam Lailatul Qadar. Jadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan sebagian musim sebagai musim-musim mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan musim itu sudah sangat dekat di hadapan kita, yaitu musim bulan Ramadan. Musim mengumpulkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka dahulu para salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan bagaimana para salaf setengah tahun mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka berdoa sampai setengah tahun sebelum bulan Ramadan? Karena mereka tahu agungnya bulan Ramadan. Mereka rindu untuk bertemu dengan bulan tersebut. Mereka rindu untuk bermunajat, bertilawah Al-Quran di bulan tersebut. Mereka rindu ya, bagaimana bisa sholat malam di bulan tersebut.
sesuai dengan kerinduan tersebut, ya, maka mereka benar-benar mengagungkan bulan Ramadan. Kita kalau tanyakan pada diri kita, saya ingin ibu-ibu jujur, coba. Siapa di antara ibu-ibu yang berdoa untuk bertemu bulan Ramadan sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang? Ada di antara ibu-ibu? Ada tidak? Ada yang berdoa dari 6 bulan yang lalu. Ya Allah, semoga suamiku tidak poligami. Ya. Dari 6 bulan yang lalu saya berdoa. Ya. Enggak, yang saya ingin tanya, adakah di antara ibu-ibu yang sejak 6 bulan yang lalu berdoa bangun malam, ya Allah temukan aku dengan bulan Ramadan? Ada atau tidak? Saya rasa tidak ada. Saya rasa tidak ada. Ini kenyataan pahit yang ada. Sejak bulan lalu berdoa agar ditemukan dengan bulan Ramadan, ada? Ini menjelang-menjelang saja baru berdoa, ya Allah semoga ketemu bulan Ramadan. Ini dalil bahwasanya pengagungan kita terhadap bulan Ramadan kurang. Padahal kita sangat perlu dengan bulan tersebut. Kenapa saya katakan kita sangat perlu dengan bulan tersebut, Ibu? Saya tahu dosa saya banyak. Ya, dosa yang berkaitan dengan pandangan saya, dosa yang berkaitan dengan pendengaran saya, ya. Dosa yang berkaitan dengan lisan saya, dosa yang berkaitan dengan hati saya. Ibu juga banyak, sama dosanya banyak. Ya. Apalagi ibu-ibu. Ya. Banyak di antara ibu-ibu yang mulutnya ember, jadi dosanya banyak. Kalau ngomong sini, ngomongin ini, ngomongin sana, nukil berita sana, nukil berita sini, ya. Ya. Teriak-teriak di depan suami, bentak-bentak suami, nuntut-nuntut suami, itu dosa atau tidak? Kok tidak semuanya bilang? Itu dosa atau bukan? Tahu diri lah, tahu diri. Jadi kita semua sadar. Saya sebagai laki, ibu sebagai istri-istri pun demikian, tahu bahwasanya kita ini banyak dosa. Belum berkaitan dengan hati, ya. Suudzon kepada suami, suudzon kepada anak-anak, suudzon kepada orang tua, dengki kepada tetangga, hasad kepada tetangga, ya. Ini semua dosa. Kita sedang menanti datangnya bulan yang menjanjikan ampunan. Bulan tersebut bulan Ramadan. Kita semua sadar selama setahun kita telah menumpuk, ya, tabungan dosa kita sudah banyak dan bertumpuk. Kita rindu ingin bertemu dengan bulan Ramadan yang menjanjikan ampunan. Dari sini kita tahu bagaimana para salaf sangat rindu bertemu dengan bulan tersebut. Seharusnya kita pun harusnya lebih rindu daripada mereka. Karena dosa kita lebih banyak daripada para salafus saleh. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan dibebaskan dari neraka jahanam. Bulan dilipat gandakannya pahala. Ketika bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah SAW, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan inilah bulan yang penuh berkah. Nabi menamakan bulan tersebut dengan bulan apa? Berkah. Tatkala Nabi menamakan bulan itu berkah, berarti kebaikan banyak berkumpul di situ. Karena tidaklah sesuatu dikatakan berkah kecuali banyak kebaikan dan menetap. Tatkala Nabi menamakan bulan tersebut bulan berkah, berarti banyak pahala yang disiapkan, banyak kebaikan. Orang bisa merubah jalan hidupnya dengan bulan tersebut. Seorang laki yang tadi tukang maksiat bisa berubah menjadi seorang lelaki yang soleh. Seorang istri yang tadinya suka membantah suami bisa berubah menjadi istri yang soleha. Seorang wanita yang tadinya malas baca Quran bisa berubah cara hidupnya kalau dia benar-benar memanfaatkan bulan tersebut. Banyak orang berubah jalan hidupnya dengan bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan bulan tersebut bulan penuh keberkahan. Kemudian Nabi jelaskan tentang keutamaan bulan tersebut. Kata Nabi SAW, "Futtihat abwabul jannah." Pada bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Pintu surga dibuka, seakan-akan merayu manusia, ayo kalau masuk surga mudah. Allah bukakan, ini berarti isyarat bahwasanya mudah masuk surga. Belum masuk memang, tapi pintunya sudah dibuka. Pintu istana di surga sudah dibuka, pintu-pintu surga sudah dibuka, tinggal masuk. Maka semangatlah beribadah pada bulan tersebut. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pada bulan tersebut pintu-pintu neraka ditutup, menunjukkan Allah lagi tidak marah, Allah lagi tidak murka. Allah lagi menebar rahmat. Allah lagi mengobral pahala. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan, ya, wa sufidati syayatin, pada bulan tersebut setan-setan dibelenggu. Bayangkan, jadi
Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan agar hamba-hambanya mudah untuk beribadah. Di antara pengkondisian tersebut, agar hamba-hambanya mudah beribadah, tidak banyak diganggu, Allah membelenggu para setan. Tentunya setan dari kalangan jin, terbelenggu. Sehingga tatkala mereka terbelenggu, mereka tidak leluasa untuk menggoda. Bukan cuma itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yunadil munadi. Dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Jadi ada suara yang menyuruh hati kita untuk semangat beribadah. Kemudian Allah siapkan setiap malam Allah akan mencatat hamba-hambanya yang terlepaskan, terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lailah." Kata Nabi, dan setiap malam ada hamba-hamba Allah yang tercatat terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Itu berlaku setiap malam. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha beribadah. Semoga sejak malam pertama ibu-ibu sudah dicatat oleh Allah, ini terbebaskan dari neraka jahanam. Ya. Sejak malam pertama. Kalau ternyata malam pertama kita kurang semangat, belum tercatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau belum lagi masih ada malam ketiga, sampai malam ke-29, masih sampai malam ke-30. Luar biasa. Siapa yang tidak ingin dibebaskan dari neraka jahanam? Kemudian pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang bertemu bulan tersebut ternyata tidak diampuni oleh Allah, ini hamba yang sangat celaka. Makanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Waktu naik tangga yang pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga kedua, Nabi berkata amin. Naik tangga ketiga, Nabi berkata amin. Maka para sahabat mendatangi Nabi. Mereka berkata, sami'naka taqul amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali, ada apa gerangan? Maka Nabi jelaskan, falamma raqaitu darajatal ula, tatkala saya naik di tangga pertama, ya, maka Jibril berkata, ya, sungguh celaka raghima anf man adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima indal kibar falam yadkhulul jannah. Celaka seorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya di masa jompo, salah satunya masih hidup atau dua-duanya masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ini hamba yang celaka. Kenapa dikatakan hamba ini celaka? Karena sebenarnya kesempatan masuk surga sangat mudah. Anda tinggal berbakti sama orang tua masuk surga. Apalagi masih ada dua orang tua masih hidup, pintu surga Allah buka lebar-lebar, tinggal berbakti masuk surga. Pahalanya besar, jauh lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain. Namun ternyata dia tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Maka hamba ini celaka. Kesempatan dibuka tiap hari untuk berbakti kepada orang tua tidak dia manfaatkan. Maka celaka orang ini. Falamma raqaitu darajatal ula, maka kata Jibril, katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah berkata amin. Falamma raqaitu darajatas tsaniyah, tatkala saya naik di tangga yang kedua, Jibril berkata, raghima anf man adraka Ramadan fansalakha wa la falam yughfar lahu. Celaka bagi seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat berlalu dan dia tidak diampuni. Katakanlah amin wahai Muhammad. Kata Rasulullah SAW, amin. Kenapa dikatakan celaka? Karena orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan itu orang terlalu parah, kebangetan. Tidak bisa diampuni di bulan Ramadan. Kenapa? Allah sudah siapkan, Allah sudah kondisikan 30 hari, masa satu malam tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada 30 hari, dia lalai selama 30 hari. Tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan maksiat, tersibukkan hal-hal yang tidak bermanfaat. 30 hari lewat, dia tidak diampuni. Ini wanita yang celaka atau lelaki yang celaka. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Bahagia atau sengsara, itu saja. Tidak ada orang bilang Ramadan lewat saya biasa-biasa saja, tidak sengsara, tidak bahagia. Tidak. Anda cuma punya dua pilihan dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lewat, bagaimana raport Anda? Apakah Anda bahagia diampuni oleh Allah, ataukah Anda celaka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berhati-hati, datang bulan Ramadan ini ujian. Ujian bagi dia untuk benar-benar berjuang agar bisa menjadi orang-orang yang bahagia, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibebaskan dari neraka jahanam, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa banyak beribadah di bulan Ramadan.
Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang wanita di bulan Ramadan ya. Tentunya saya mungkin tidak membahas fikih secara panjang lebar, tapi apa kira-kira persiapan seorang wanita tatkala menghadapi bulan Ramadan? Tentunya menghadapi bulan Ramadan perlu persiapan. Perlu persiapan. Jangan Ramadan datang begitu saja ya. Sehingga akhirnya Ramadan kita tahun ini sama seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, kurang bermakna, kurang bernilai. Subhanallah, waktu cepat berlalu ibu-ibu. Betapa banyak yang kita kenal sudah tidak ada sekarang. Mereka sudah tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Saya punya kawan-kawan subhanallah. Ya. Kemarin masih sehat, kemarin masih sudah tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Dan Ramadan cuma sebentar. Waktu Allah menyebutkan tentang bulan Ramadan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang umat-umat sebelum kalian, ya, agar kalian bertakwa. Setelah itu Allah berfirman apa? Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Artinya bulan Ramadan itu cuma 30 hari, 29 hari, 30 hari. Dan 29, 30 hari itu sangat cepat. Nanti kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, tiba-tiba sudah lebaran, tidak terasa. Tinggal kita tidak tahu pahala kita banyak atau sedikit. Ibu-ibu saja, kita ini kayaknya Ramadan baru kemarin saja, ya tidak? Kayaknya baru berlalu kemarin. Sekarang tahu-tahu sudah bulan Sya'ban. Ini menunjukkan waktu terasa cepat. Dan di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi SAW, taqaraba zaman, itu zaman terasa cepat, terasa dekat. Dan kalau kita merasa seakan-akan bulan Ramadan masih baru saja lewat, tiba-tiba sekarang sudah di bulan Sya'ban, ini menunjukkan juga umur kita cepat. Saya merasa saya masih baru umur 20 tahun, ternyata sudah 39, cepat sekali. Ibu-ibu juga demikian, kayaknya baru kemarin masih muda-muda, masih SMA, masih baru kuliah. Sekarang sudah nenek-nenek. Sudah sampai pada tingkatan top, tua pongpong peot. Tidak terasa. Mau kita hiasi wajah kita, mau kita kasih make up, mau kita kasih spidol, tetap saja peot. Tidak bisa. Itu menunjukkan waktu cepat berjalan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di depan kita bulan Ramadan cuma sebentar, 30 hari. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, karena kita tahu Ramadan sudah dekat dan Ramadan cuma sebentar dan waktu kita terus berjalan, jangan jadikan Ramadan kita kali ini seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Harus ada perbaikan, harus ada kemajuan. Nah, bagaimana agar Ramadan kita bisa maju berbeda daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya? Maka butuh persiapan, ya. Betapa banyak orang tatkala mereka ingin untung banyak, pedagang, maka mereka perlu planning, perlu persiapan, perlu takhtit, perlu perencanaan. Ya. Kapan mengeluarkan barang dagangan, kapan jualan, kapan ini, bagaimana caranya, iklannya bagaimana, supaya dapat untung banyak-banyak, karena ini musim pameran tidak lama. Tidak lama. Namun betapa banyak di antara mereka untuk urusan duniawi planningnya luar biasa. Urusan duniawi planning luar biasa. Membangun rumah planningnya luar biasa. Mau jalan-jalan ke luar negeri planningnya luar biasa. Mau ngabisin duit planningnya luar biasa. Ramadan tidak ada planning sama sekali. Ya udah, Ramadan kayak tahun-tahun lalu, tinggal lewat, sudah selesai, puasa selesai. Terus bagaimana kita menjadikan Ramadan kita bermakna sementara kita tidak punya planning? Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba berdasarkan usaha dia. Nah, kalau Allah tahu seorang wanita keluar dari hatinya yang paling dalam ingin berusaha bisa beribadah sebanyak-banyak bulan Ramadan, maka Allah akan kasih kemudahan. Maka yang paling utama adalah bagaimana kita planning untuk bertemu dengan bulan tersebut. Saya tahu ibu-ibu banyak kesibukan. Banyak. Sibuk Facebook, sibuk WhatsApp, ya. Grupnya banyak, ya. Sibuk ngerumpi, banyak sibuk. Karena ibu-ibu banyak kesibukan, maka harus diplanningkan. Banyak harus diplanningkan. Contoh planning sederhana, perencanaan sederhana agar Ramadan kita bermanfaat. Kita target ibu-ibu, tahun ini saya harus khatam Quran.
Berapa kali? Ya 2 kali lah, masuk akal 2 kali. 10 kali berat. Berarti kalau 10 kali mau khatam Quran berarti 1 hari harus 10 juz. Kuat atau tidak? Kita enggak usah muluk-muluk. Enggak usah muluk. 10 juz repot. Kecuali mungkin masih gadis ya. Terus enggak ada suami, terus enggak ada kerjaan, ya mungkin bisa 1 hari 10 juz. Itu mungkin. Tapi kalau ibu seperti ini sudah pada tua-tua semua ya. Kerjaan ya repot, urusan banyak, anak banyak ya. Mau 10 juz susah. Jadi saya bilang ibu-ibu saya taruhlah planning 2 juz, insyaallah ya. Insyaallah. Jadi sekarang ya Allah berdoa semoga ya Allah Ramadan ini berlalu saya bisa khatam 2 kali. 1 hari 2 juz. 1 hari 2 juz. Kalau ibu punya Quran Madinah 1 juz itu 10 lembar. Berarti 20 halaman. Cetakan Madinah. Nah, kalau 2 juz berarti satu hari berapa? 20 lembar. Nah, kalau 20 lembar berarti setiap kali sholat 5 waktu harus berapa lembar? 4 lembar. Enggak lama ibu. 4 lembar. Apalagi kalau yang sudah bacaannya lancar, mudah. Yang ibu bacaannya agak belepotan memang agak susah. Tapi latihan, belajar. Nah, kalau yang bacaannya lancar 4 lembar itu mudah, enggak lama. Taruhlah dia baca 15 menit. Sudah, 15 menit kali berapa? 5. Berarti berapa itu? 15 kali 5 1 jam 1/4. Taruhlah 1,5 jam dia baca Quran. Subhanallah, pahalanya nanti kayak apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca 1 huruf dari Al-Qur'an ibu-ibu, dia akan dapatkan 1 pahala dan pahala dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim 1 huruf, walakin alifu harfun. Alif 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mim 1 huruf. Jadi kalau ibu baca surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul, sudah berapa huruf? Alif lam mim sudah dapat 30 pahala. Zalika sudah 3 huruf. Zal lam kaf. Al-kitabu alif lam kaf, banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ibu-ibu tidak ingin dapat syafaat dari Al-Qur'an. Mungkin ibu mau masuk neraka saat Al-Qur'an melarang. Ya Allah, jangan ya Allah, dia telah ya meninggalkan tidurnya demi membacaku. Jangan lama disebutkan. Dia tunda tidurnya demi membaca aku, maka Al-Qur'an akan menolong ibu-ibu. Siapa memberi syafaat kepada kita pada hari tersebut? Orang semua lari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah." Jika telah tiba ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi. Maka seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Ya. Susah beri syafaat sementara dia sendiri dalam kondisi menakutkan. Mungkin ada yang beri syafaat bagi kita, tapi itu masih mungkin. Tapi kalau kita beramal soleh, jelas-jelas amal itu akan beri syafaat bagi kita. Jadi baca Al-Quran ibu-ibu. Jangan bangga dengan banyaknya maklumat, banyaknya informasi, ya. Paham ini, paham anu, paham ini, paham anu. Berita ini ngerti, berita ini ngerti, berita ini ngerti. Tapi Quran tidak dibaca. Apakah pengetahuan ibu-ibu tentang ini, tentang anu, tentang ini, berita ini, berita artis, berita macam-macam terus akan beri syafaat? Enggak. Mungkin malah menjerumuskan dalam neraka jahanam. Maka saya katakan bulan Ramadan, baca Quran. Baca Quran. Apalagi kalau sampai ada di antara ibu-ibu yang hafal juz amma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yuqalu li sahibil Quran. Maka dikatakan kepada orang yang hafal Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi kepada orang yang hafal Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah derajatmu. Subhanallah. Dia di surga, naik lagi derajatnya, naik lagi. Kata Allah, warattil, baca perlahan-lahan, naik pelan-pelan, naik terus. Fa inna manzilataka, sungguhnya kedudukanmu di surga di terakhir ayat yang kau baca. Maka Ramadan adalah syahrul Quran. Waktu harus banyak kita gunakan untuk baca Al-Quran. Jangankan ibu, para ulama dahulu, kalau sudah tiba bulan Ramadan, pengajian mereka liburkan. Itu yang saya belum bisa ya. Tapi para ulama dahulu mereka liburkan pengajian. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia punya majelis hadis di Masjid Nabawi yang dia bacakan hadis-hadis Nabi. Begitu bulan Ramadan tiba, dia berhenti dari majelis hadisnya. Kemudian wa aqbal al-Quran, maka dia konsentrasi baca Al-Quran. Jadi ibu-ibu kita sudah sepakat ya. Tolong didaftar nama ibu-ibu ya. Pokoknya Ramadan selesai berapa juz? Berapa juz? Bukan 2 juz, 2 juz per hari. 2 juz per hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Berarti satu hari harus baca berapa lembar? 20 lembar. Sekali sholat berarti harus baca 4 lembar. Mudah bagi yang mau. Tidak ada yang bilang susah? Enggak ada, cuma yang malas yang bilang susah. Yang hatinya ada penyakit yang bilang susah. Yang suka bentak-bentak suami yang bilang susah. Jadi mudah. Nah, berarti kita sebutkan satu hari ibu-ibu butuh waktu paling tidak 1/4 jam bagi yang baca lancar. Yang tidak lancar dia mungkin butuh 2 jam untuk apa? Baca Quran. 2 jam ini benar-benar manfaatkan. Bagaimana caranya? Kita baca Quran. Kalau baca Quran, WhatsApp semua matiin. HP jangan matiin, takut suami telepon. Ya. WhatsApp matiin, internet matiin. Kalau bisa left dari grup, left ibu-ibu. Saya anjurkan left dari grup, semua grup-grup left. Nanti habis Ramadan kita ketemu lagi. Left dulu, minta izin. Baik-baik. Para akhwati sekalian, saudari-saudariku sekalian, karena iman saya lemah, ya, saya ingin konsentrasi, mudah-mudahan Allah maafkan dosa-dosa saya. Jangan riak. Ini kan Ramadan, gue ingin jadi enggak, jangan gitu. Dengan penuh tawadhu. Jangan bilang saya tidak ingin ribut sama-sama ente ngabisin waktu saya, enggak. Tapi dengan tawadhu, saya banyak dosa, saya takut, saya ingin konsentrasi untuk ngaji Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin, insyaallah habis lebaran kita ketemu lagi. Assalamualaikum, left, selesai. Nanti ada yang bilang, "Kenapa kamu left? Kenapa kamu left?" Blokir aja. Benar ibu-ibu ya? Ya. Kalau punya grup 10, kurangi, biarin tinggal 1 aja. 9 left semua. Bulan Ramadan konsentrasi untuk baca Quran. Kita laki-laki yang sering berinteraksi di luar, ibu mungkin di rumah banyak. Kita baca Quran nih, baca Quran. Tahu-tahu ada, ngajak ngobrol. Kalau ibu-ibu diajak ngobrol, sebentar saya lagi belum selesai. Mohon maaf ya, saya belum selesai. Suami bilang sesuatu, "Mas, boleh nggak saya selesaikan Mas?" "Bentar lagi Mas, sebentar." "Iya, bacain cepat." "Iya Mas, sebentar ya baca." Anak-anak lagi nanggung kita, sebentar. Nah, ibu lagi belum selesai, sebentar lagi. Mau minta ini sebentar, nanti mama bikinin sebentar. Mama mau selesai dulu. Tunjukkan pada suami, tunjukkan pada anak-anak bahwasanya kita lagi pelit waktu. Kenapa ini bulan Ramadan? Detik-detik dalam bulan Ramadan itu bermakna. Berkaitan dengan dunia kita, berkaitan dengan akhirat kita. Tidak semua orang bertemu dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita diberi kesempatan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-sekali memutuskan pembicaraan ibu dengan Allah diputuskan gara-gara ingin bicara dengan manusia yang lain. Jangan. Kasih waktu. Kalau habis assalamualaikum, salat sunnah ba'diyah, baca Quran. Nah, baca 15 menit selesai, alhamdulillah sudah target tercapai. Kalau ternyata ada halangan, asar nggak bisa target, selesai nanti di rapel maghrib atau isya. Harus selesai sebelum tidur. Harus selesai sebelum tidur. Sungguhnya orang yang sering baca Quran itu orang yang bahagia. Orang yang bahagia.
Kata Allah tentang Al-Quran, wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat bagi hati manusia. Banyak orang mencari kebahagiaan, mereka cari di Facebook, mereka cari di WhatsApp, mereka cari di YouTube, mereka tidak temukan kebahagiaan itu. Mau bahagia baca Quran. Semakin Anda cinta dengan Al-Quran, semakin bahagia. Semakin bahagia. Semakin anti jauh dari Al-Quran, semakin gersang hati anti. Makanya di antara doa Nabi SAW untuk menghilangkan kesedihan, apa kata Nabi SAW? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati fi yadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin walak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa jala'a huzni. Nabi berdoa yang intinya, ya Allah, aku adalah hambamu, aku adalah hamba dari anak dari hambamu, aku adalah anak dari hamba perempuanmu, yaitu ibuku, ya. Kemudian ubun-ubunku berada di tanganmu, berlaku hukummu pada diriku, keputusanmu selalu adil pada diriku, maka aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang terindah, ya, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau kau turunkan dalam Al-Quran, atau kau ajarkan kepada hamba-Mu Muhammad SAW, atau kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Aku mohon kepada engkau, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar kau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku. Jadi Al-Quran itu penyujuk hati. Wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi dadaku. Wa dhahaba ghammi, untuk menghilangkan kegelisahanku. Wa jala huzni, untuk mengusir kesedihanku. Jadi orang baca Quran itu dia akan bahagia. Ini saya berbicara sebagai ustaz, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan dalam pengajian-pengajian. Saya ini ustaz, kerjaannya baca tafsir, baca hadis, baca agama. Itu pun kalau saya tidak baca Quran, saya terasa kering. Apalagi yang ibu-ibu bacaannya menu makanan, kemudian model-model tas, kemudian apalagi make up, obat-obat langsing, apalagi dibaca? Banyak. Tidak ada kaitannya dengan akhirat sama sekali. Kemudian bagaimana mau bahagia tidak baca Quran? Mustahil mau bahagia kalau tidak baca Quran. Ia senang dapat tas baru, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan, ada kelezatan, iya, tapi itu bukan bahagia. Bahagia tempatnya di hati. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting menghadapi bulan Ramadan, punya target. Kalau ibu enggak punya target, sudah ibu enggak akan khatam. Percuma. Jadi harus ditargetkan. Kalau bisa, kalau perlu ngobrol sama suami, Mas, bulan Ramadan ini saya punya target, ingin khatam berapa juz? 2 juz. Kalau suami bilang jangan 2 juz, kebanyakan, 1 juz aja. Ya udah, enggak apa-apa, Mas, 1 juz saja. Tapi janji Mas, ya, saya harus khatam, ya. Kalau kita bisa tambah-tambah, alhamdulillah. Tapi bikin kesepakatan sama suami agar kita benar-benar bisa khatam Quran. Kita seorang muslim, wanita muslimah, masa seumur hidup tidak pernah khatam? Ingin khatamlah. Sekali, 2 kali, setahun sekali bulan Ramadan khatam. Ini muslimah kayak gimana? Muslimah kayak gini. Cerita bobo khatam. Sinetron khatam. Apalagi yang khatam? Berita artis khatam. Kemudian Al-Quran tidak pernah khatam. Baik. Ini yang paling penting. Kemudian perkara yang berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya tatkala kita berpuasa, tujuan utama adalah untuk meraih ketakwaan. Itu tujuan utama. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi itu tujuan utama puasa, agar bertakwa. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya seorang berpuasa tidak boleh hari-harinya sama seperti hari-hari biasa. Rasulullah SAW ingatkan, Anda sedang berpuasa. Kalau Anda sedang berpuasa, argo pahala sedang jalan ini. Dari sejak sahur sampai berbuka, argo pahala apa? Jalan. Maka jaga kondisi Anda tatkala sedang berpuasa, jaga kondisi anti tatkala sedang berpuasa.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari? Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kata Nabi, kalau kalian sedang berpuasa, kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia melakukan yaskhab, itu teriak-teriak seperti orang jahil, seperti orang tidak berpendidikan, ya. Teriak-teriak, ngapain teriak-teriak? Wala yaskhab, jangan teriak-teriak. Wala yajhal, jangan melakukan hal yang bodoh, jangan bermaksiat. Wa in sabahu ahadun aw qatalu, kalau ada orang maki dia, ada orang ngajak berantem, falyaqul inni mar'un sha'im, katakanlah saya sedang puasa. Kadang kita di grup ada yang nyindir kita. Terkadang ada yang ngejek kita. Terkadang yang caci maki kita, jangan terpancing kita sedang berpuasa. Ada ibu-ibu ngajak kita berantem, jangan dilayani. Kita bilang kita sedang berpuasa. Kalau mau berantem nanti habis maghrib, habis buka. Jangan ya, enggak, bercanda aja. Jadi jangan dilayani. Terkadang masalah tersebut timbul dari kerabat. Kita lagi ini tahu-tahu kerabat WA menyakitkan, adik kita WA menyakitkan, kakak kita WA menyakitkan, tante kita, jangan terpancing, kita sedang berpuasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin pahala kita sempurna enggak? Kalau ingin jangan terpancing. Dan ada aja godaan. Jangan disangka kemudian kita lewat Ramadan tanpa godaan sama sekali. Pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Maka jangan terpancing ikut balas, jangan terpancing untuk emosi, jangan terpancing untuk balas makian, jangan terpancing untuk balas tuduhan. Santai aja. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hari puasa kita sama seperti hari biasa, enggak boleh. Enggak boleh. Karena tujuan kita berpuasa meraih ketakwaan. Kalau hanya sekedar yang puasa perut, tidak makan, tidak minum, maka semua orang bisa. Maka ingat, anggota tubuh kita yang lain juga harus berpuasa. Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Fa idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kau sedang berpuasa, matamu juga harus puasa. Pendengaranmu juga harus puasa, lisanmu juga harus puasa. Sebagian orang berpuasa matanya tidak dia jaga, jelalatan, lihat sana lihat sini. Lihat-lihat hal yang haram. Akhirnya pahala puasanya kena roaming. Terkadang roaming lokal, terkadang roaming interlokal, cepat habis. Terkadang roaming internasional, langsung habis puasa pahalanya. Hati-hati. Jaga pendengaran, jangan dengar-dengar ghibah, jangan dengar-dengar ngerumpi. Kalau lagi ngobrol ada perempuan teman mulutnya ember ngerumpi terus, tinggalin dia. Jangan nekat duduk sama dia kalau ternyata omongannya selalu menjelek-jelekan orang lain. Tinggalin. Saya ingin puasa saya belum tentu bisa puasa lagi tahun depan. Apalagi wajah sudah keriput, belum tentu masih hidup tahun depan. Saya tidak mau merusak puasa saya. Kita bilang assalamualaikum, ada keperluan. Kenapa mbak? Saya ada keperluan, mohon maaf. Kenapa kita terjebak dengan majelis ghibah? Meskipun kita tidak ghibah, kita tidak jaga telinga kita, akhirnya apa? Kena roaming. Kena roaming. Jadi kata Jabir bin Abdullah, hendaknya kalau kau sedang berpuasa, matamu puasa, pendengaranmu puasa, lisanmu puasa, lisanmu puasa. Ya. Jangan ghibah, jangan namimah. Bahkan kata Jabir, wada angka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu tatkala sedang berpuasa. Bukan berarti kalau habis lebaran boleh ganggu, enggak. Hati-hati. Ini semua dilarang di luar bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan, kata dia, jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasa sama saja. Itu berarti orang tidak puasa. Sama seperti kalau kita lagi haji, lagi umrah, sering para ulama menasihati, kalau sedang ihram hati-hati, jangan seperti orang hari biasa. Kita sedang pakai pakaian ihram, sedang memakai pakaian terhormat. Maka jaga dirimu. Sama kalau kita puasa, kita sudah tadi sahur, kita sedang dalam kondisi terhormat, argo pahala jalan sampai kita berbuka, maka jaga pahala kita. Makanya barang siapa yang berpuasa ternyata dia bermaksiat, maka pahalanya kena roaming atau bahkan bisa hilang pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rubba qa'iman laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang sholat malam,
dia tidak meraih dari sholat malamnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa tidak dapat pahala, ada. Nabi yang bilang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabahu." Barang siapa tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan kedustaan, dia tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh laparnya dan Allah tidak butuh dahaga, rasa hausnya, dahaganya. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi puasa jaga diri, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Ya, makanya saya bilang kurangi nonton TV. TV itu banyak berita-berita ghibah, banyak. Bukan cuma ghibah, terkadang kedustaan disebarin. Ini begini, ini belum tentu benar. Antum nonton berita, ibu nonton berita ternyata si fulan ketangkap karena begini-begini. Benar belum? Apa pasti benar? Belum tentu. Bisa jadi orang itu orang baik dijebak, bisa jadi. Terus kita ikut-ikut dengar fitnah tersebut. Saya pernah ngisi, ibu-ibu, ini saya pernah ngisi suatu stasiun. Saya nggak pengen sebut namanya. Di bulan Ramadan saya ngisi tentang ada pada puasa dan saya jelaskan orang yang bohong puasanya pahalanya batal, puasanya sah, pahalanya batal, nggak ada pahalanya. Setelah saya ngisi gitu, ada pegawai-pegawai stasiun tersebut, salah satu ini, kemudian dia tanya, "Ustaz, kita ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz." Saya bilang, "Silakan." Kita ini disuruh sama produser untuk bikin berita-berita bohong. Pertanyaannya Ustaz, yang pahalanya batal kami pegawai atau cuma produser? Saya bilang enak aja, semuanya kena ya. Semuanya kena. Itu yang saya takutkan. Tatkala kita bulan Ramadan kemudian kita asyik nonton berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tidak siko dan terpercaya pembicaranya, kemudian kita akhirnya ikut bersuudzon kepada seorang. Akhirnya kita belum tentu benar. Ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Makanya mending jauhi. Jauhi. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan jadi bulan sarana caci maki, sarana saling menjatuhkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Sayang, hidup tidak lama. Hidup tidak lama, ibu. Oleh karenanya jaga puasa kita, Ramadan kita, jauhkan dari kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kelepasan kita ghibah seorang, astagfirullah. Kelepasan kita hasad sama orang, astagfirullah. Agar pahala puasa kita terjaga. Baik, kemudian hal yang lain ya, yang ingin saya sampaikan kepada ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak kalah penting ibu-ibu ya. Ya. Ada ibadah-ibadah selain salat malam, selain baca Quran, ibadah yang tidak kalah mulia adalah berkhidmah kepada suami dan anak-anak. Ibu-ibu harus lebih sayang pada suami di bulan Ramadan. Apa ibu-ibu? Harus lebih apa? Sayang kepada suami. Bukan semakin ngomel sama suami. Mas, mau beli baju Ramadan, beli baju Lebaran. Mas, anak-anak beli. Itu tambah nyakiti hati suami. Ingat, bulan Ramadan adalah bulan berpahala, bulan ibadah. Di antara ibadah bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam. Di antara ibadah mulia adalah taat kepada suami. Ibu punya kesempatan berpahala untuk berkhidmat kepada suami dan anak-anak. Jadi ibu punya peran di bulan Ramadan. Suami ramah sama suami. Semangati suami untuk salat malam. Semangati anak-anak untuk bangun untuk sahur. Salat malam. Kasih hadiah buat anak-anak. Bilang sama suami, "Mas, biar anak-anak semangat kita kasih hadiah. Siapa yang bulan ini khatam 1 juz dikasih sekian. Kalau khatam 2 juz kasih sekian." Bikin program demikian agar anak-anak semangat. Anak-anak di luar negeri enggak ada masalah. Anak kita lagi kuliah, bilang sama anak kita, "Nak, pokoknya kalau ibu tahu kamu khatam Quran 2 juz, ibu kasih hadiah ini. Ibu kasih duit sekian-sekian." Jadi semangat anak-anak. Kapan lagi mereka mau belajar semangat kalau kita tidak yang memotivasi? Ya. Suami semangatin, suami untuk sholat malam. Kita pun juga semangat untuk sholat malam. Jadi punya peran terhadap keluarga. Kemudian juga semangati suami untuk bersedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis kata Ibnu Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah
orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Jadi kalau biasa seorang bersedekah tiap bulan 200.000, bulan Ramadan harus lebih banyak. 400.000 kayak 2 kali lipat, kayak 3 kali lipat, kayak sisihkan uang untuk bersedekah pada bulan Ramadan. Ya. Jangan lupa mungkin kirim makanan ke tetangga. Jangan lupa untuk lebih banyak silaturahmi, telepon ibu. Gimana Bu kabarnya? Kunjungi ibu. Bawa kue buat orang tua mumpung masih hidup. Ya. Jadi gunakan waktu Ramadan adalah untuk banyak beribadah. Dan benar ibu nanti ibu bisa rasakan. Waktu begitu cepat apa? Tiba-tiba selesai 30 hari. Ya. Kemudian jangan banyak ke mall ibu-ibu. Jangan banyak ke mall bulan Ramadan. Saya tidak mau lihat ibu-ibu 10 malam terakhir iktikaf di mall, enggak boleh. Karena banyak 10 malam terakhir ibu-ibu iktikaf di mall, banyak. Makanya harus ada planning yang matang. Bilang sama suami kalau ingin beli baju baru buat anak-anak sebelum 10 malam terakhir. Ajak anak-anak malam ke 17, malam ke 18 pergi ke mall cari baju. Sudah, pilih kamu baju baru, mumpung masih murah, nanti sebentar lagi mahal. Karena kalau sudah masuk 10 malam terakhir menjelang Lebaran itu nanti semakin susah, waktu kita terbuang. Milih sana milih sini, kira milih baju gampang, lama milih baju. Apalagi ibu kalau sudah milih, lama. Kalau bapak-bapak milih yang paling murah tinggal ambil selesai. Ibu-ibu milih ini warnanya lama. Makanya kalau bisa beli baju baru buat anak-anak, ini enggak apa-apa, menyenangkan hati mereka agar mereka tahu bahwasanya Lebaran itu adalah suatu yang mulia dalam Islam. Belikan baju baru buat mereka, setelah itu simpan. Enggak dipakai kecuali tatkala Idul Fitri. Kalau punya freezer ini dilakukan di Arab Saudi. Saya waktu di Arab Saudi seperti itu. Kalau punya freezer besar, sebelum masuk 10 malam terakhir mau beli ikan banyak-banyak, beli daging banyak-banyak, beli sosis banyak-banyak. Nanti tiap hari tinggal masak. Daripada ke mall lagi, keluar lagi, beli sedikit lagi, keluar lagi, habis waktu. Ini kalau punya freezer, kalau nggak punya ya sudah, bagaimana lagi. Oleh karenanya harus disiasati agar kita benar-benar memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan. Tapi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di terakhir saya akan bahas tentang kalau seorang wanita dalam kondisi haid di bulan Ramadan. Ini penting bagi ibu-ibu. Bagaimana kalau seorang wanita dalam kondisi datang bulan atau dalam kondisi nifas? Apa yang biasa dilakukan tatkala di bulan Ramadan? Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya haid dan nifas atau haid adalah perkara yang telah Allah qadratkan kepada wanita. Dan seorang wanita harus ridha dengan hal tersebut. Tentu Allah punya hikmah mengqadratkan wanita datang bulan. Waktu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang hajian, Aisyah radhiyallahu taala anha tadinya ingin haji tamattu, namun dia tidak mampu. Kenapa? Dia datang bulan. Akhirnya beliau haji qiran. Kalau haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Karena beliau tidak bisa bertahallul, tidak bisa umrah dulu baru haji, maka hajinya menjadi haji qiran. Maka setelah itu beliau menangis, Aisyah radhiyallahu anha. Menangis bukan karena tapi menangis bukan karena kehilangan dunia. Tapi beliau menangis karena kehilangan kesempatan untuk bisa umrah. Maka Nabi SAW kemudian menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, "Inna hadza amrun kataballahu ala banati Adam." Wahai Aisyah, namanya haid itu adalah perkara yang telah Allah qadratkan kepada putri-putri Adam. Ya. Jadi kalau kita haid, terkadang sebagian wanita haid tatkala 10 malam terakhir dia sedih banget. Saya bilang jangan sedih. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kabar gembira bagi wanita yang haid, kalau mereka sebelum haid terbiasa bertakwa kepada Allah, sebelum haid biasanya salat malam, biasanya salat witir, sebelum haid biasanya salat sunnah, maka tatkala mereka haid, pahala telah tetap jalan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan ibadah tersebut karena ada uzur.
Dan barang siapa yang sudah terbiasa dengan suatu ibadah, kemudian dia tidak bisa melakukan karena ada uzur, tetap dicatat ibadah tersebut. Tetap dicatat ibadah tersebut. Ya. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kalau seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar, maka akan dicatat baginya pahala ibadah yang biasa dilakukan tatkala dia sedang tidak sakit dan sedang tidak bersafar. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, dan sebagian ulama mengatakan wanita haid, maka pahala-pahala yang biasa dia kerjakan tatkala tidak haid tetap mengalir kepada dia. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan lagi tidak, tapi ini ada khilaf, memang ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi intinya seorang ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian di sana ada ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan meskipun dalam kondisi haid. Meskipun dalam kondisi haid. Yang pertama, ijma ulama, wanita haid boleh berzikir. Zikir pagi petang, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, boleh berzikir. Zikir apa saja. Zikir doa, ya, keluar masuk WC misalnya, keluar rumah, pulang lagi ke rumah, ya. Kemudian zikir usahakan menggunakan jari-jari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya nisa'al mu'minat, 'alaikunna bit-tahlil wat tasbih wat taqdis. La takfalanna fatansina rahmah." Wahai para wanita-wanita mukminat, hendaknya kalian bertahlil, bertasbih, dan janganlah kalian lalai sehingga kalian lupakan rahmat Allah. Wa qudna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun, dan hendaknya kalian berzikir dengan jari-jari kalian. Karena jari-jari ini akan ditanya oleh Allah dan akan berbicara pada hari kiamat kelak. Menjadi bukti bahwasanya ibu-ibu pernah berzikir dengan jari-jari tersebut. Kalau tidak bisa berzikir dengan jari-jari karena ingin hitungan tertentu menggunakan alat hitung, tidak apa-apa. Menggunakan tasbih juga tidak apa-apa. Terutama yang sudah tua-tua, ya. Tetapi yang lebih afdal menggunakan apa? Jari. Menggunakan jari. Dan zikir itu ibadah yang sangat mudah, ibu-ibu. Dalam kondisi apapun kita boleh berzikir. Makanya Allah berkata, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang berzikir tatkala sedang berdiri, tatkala sedang duduk, tatkala sedang berbaring. Ibu-ibu mungkin mau tidur berbaring, tidur siang, belum ngantuk, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, astagfirullah, 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 sampai tidur. Apa susahnya? Kebanyakan ibu-ibu kalau sudah tidur, buka Facebook. Sampai ketiduran. Benar atau tidak? Kayaknya kurang keras. Benar atau tidak? Benar. Dirubah. Kalau mau tidur zikir subhanallah, alhamdulillah, sampai ngantuk. Sampai ngantuk. Pahala berjalan. Jadi zikir adalah ibadah yang dibolehkan dengan ijma ulama meskipun dalam kondisi haid maupun nifas. Kemudian yang kedua, apakah wanita haid dan nifas boleh baca Quran? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah dan riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan saya juga condong kepada pendapat ini, wanita haid boleh baca Quran tapi tidak boleh sentuh Quran. Saya ulangi, jadi wanita haid boleh baca Quran tapi tidak boleh sentuh Quran. Caranya bagaimana? Dia bawa mushaf, dia buka dengan misalnya dengan lidi atau dengan apa, dengan pena, atau dia baca Quran dari HP. Karena HP tidak mengambil hukum mushaf, paham? Jadi boleh dia baca Quran dari HP, boleh dia pegang-pegang begini, boleh. Ya. Atau dia baca lewat Al-Quran, dia buka dengan apa? Dengan lidi atau dengan pena. Tidak boleh sentuh. Tidak boleh sentuh. Ya. Beda dengan orang junub. Kalau orang junub tidak boleh baca Quran. Orang junub tidak boleh baca Quran. Dan haid tidak bisa dikiaskan dengan junub. Kenapa? Dari dua sisi. Pertama, kalau junub itu biasanya atas kehendak orang. Dia ingin junub. Paham? Dengan bergaul dengan suaminya, ya, atau yang lainnya, ya. Tetapi kalau haid, maka itu bukan keinginan dia. Dia enggak mau haid pun Allah kasih apa? Haid. Paham? Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, junub kalau mau dihilangkan mudah, tinggal mandi selesai. Junub sekarang 5 menit mandi selesai, sudah hilang junubnya. Kalau haid tidak bisa. Haid harus nunggu 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari.
Maka dari situ kata para ulama, haid tidak bisa dikiaskan dengan junub. Kalau orang junub tidak boleh baca Quran, kalau haid boleh baca Quran. Jadi alhamdulillah target 2 kali khatam insyaallah bisa. Meskipun dalam kondisi haid bisa baca Quran. Tapi jangan disentuh. Kemudian juga tidak mengapa kalau mungkin lelah baca Quran, karena baca Quran ada kelelahan juga. Bisa dengar pengajian, bisa dengar murattal Al-Quran, ya. Bisa nonton ceramah-ceramah, ya. Bisa baca buku-buku yang bermanfaat. Ini juga menambah pahala. Bisa telepon orang tua waktu kosong nih. Telepon ibu, "Bu, gimana kabarnya?" Ngobrol lah 15 menit. "Bu, gimana kabarnya? Gimana kesehatannya, Bu? Siapa aja yang telepon, Bu? Gimana kabarnya si fulan?" Ngobrol aja ngalur ngidul, enggak apa-apa. Sama ibu, sama bapak juga. "Pak, gimana kabarnya?" "Bapak lagi sibuk." Oh gitu sudah. Matiin. Pokoknya ngobrol, telepon anak-anak, silaturahmi. Karena ibu-ibu kalau suruh diam susah kayaknya. Ya udah, kalau nggak bisa diam, telepon sana telepon sini, nggak ada masalah. Itu pulsa habis pada tempatnya, nggak ada masalah. Apalagi sekarang pakai WhatsApp gratisan. Telepon anak, telepon kakak, telepon bibi, telepon tante, telepon bapak, telepon emak, telepon nenek, ya. Teleponin semuanya, tanya kabar-kabarnya. Bosan lagi, ya udah dengar ceramah sampai ngantuk, sampai ngantuk. Begitu. Bosan lagi, zikir. Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratiban atau ratban min dzikrillah. Biasakan lisanmu untuk banyak basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu pahalanya besar, tapi banyak orang yang tidak melakukannya. Indonesia belum bisa seperti Saudi. Kalau Saudi saya sering lihat orang jalan sambil berzikir banyak. Supir mobil sambil berzikir banyak. Orang jalan di jalan sampai subhanallah, alhamdulillah sampai banyak. Indonesia belum hidup seperti itu. Nanti biasanya kalau berzikir rame-rame ngumpul dulu baru kemudian berzikir. Adapun kalau jalan-jalan sendiri, ya jarang yang berzikir. Belum hidup, maksud saya ada tapi belum hidup. Kemudian di antara ibadah yang sangat agung berdoa. Terutama di bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Wanita haid berdoa, ya doa dikabulkan. Dan berdoa di bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Makanya ya, apalagi dalam kondisi berpuasa. Tidak berpuasa pun insya Allah dikabulkan doa, apalagi dalam kondisi berpuasa. Jadi wanita haid boleh berdoa. Ustaz, apakah wanita haid bisa meraih Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Lailatul Qadar yang terbaik dalam kondisi i'tikaf, Tapi seandainya tidak i'tikaf juga tidak mengapa. Ya, seandainya tidak i'tikaf juga tidak mengapa. Ya, tidak harus i'tikaf. Ya, maka dalam kondisi haid banyak berdoa. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'ait law alimtu anna lailatul qadar, madza aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau saya tahu malam ini Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Kata Nabi, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah diriku. Maka perbanyak berdoa ya, meskipun dalam kondisi haid ya. Dan enggak mengapa kalau tahu di samping masjid, di samping rumah ada masjid membuat acara i'tikaf, maka ikut serta, ya siapkan makanan untuk orang buka puasa, untuk orang sahur, membantu DKM masjid, ya. Insya Allah itu berpahala. Waktu kita habis tapi berpahala. Karena kita suruh ngaji pun susah terus lama-lama. Jadi ada waktu yang kita bagi-bagi, ada waktu buat ngaji, ada waktu untuk berkhidmah melayani suami, ya menyiapkan sahur buat suami. Kita juga siapkan untuk berbuka. Namun ingat, bulan Ramadan juga ya bukan bulan untuk apa kemudian bikin makanan banyak-banyak, enggak juga, karena waktu kita terbuang nanti. Sebagian ibu-ibu bulan Ramadan bikin judul makanan macam-macam ya. Satu hari judulnya 5, masak ini, ini ngabisin waktu ibu-ibu. Masak enak tapi jangan tiap hari seperti itu. Karena waktu kita terbatas. Baik, demikian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam surganya bersama suami dan juga anak-anak. Ustaz, bagaimana untuk istri yang bekerja dapat menjalankan ibadah puasa dengan maksimal? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini adalah motivasi.
Ada orang-orang memang ternyata tidak bisa menjalankan karena banyak halangan. Contoh, ada seorang harus ngurus ibunya, tidak sempat dia baca Quran. Kita bilang ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu. Kalau tidak bisa satu kali khatam ya seberapanya. Ada orang ternyata dia harus kerja. Banyak laki-laki nggak bisa etikaf. Kenapa harus kerja? Kalau dia nggak kerja, ya sudah, anak-anak nggak bisa makan, istrinya nggak bisa makan, ya dia harus kerja. Kita bilang bertakwalah semampunya. Nggak bisa sekali khatam, nggak ada masalah. Yang penting Allah tahu kita memang sudah berusaha. Mengenai bulan Ramadan, apakah hukumnya jika setelah habis masa haid sudah habis, seminggu sudahnya keluar lagi darah itu? Tidak dianggap. Kalau sudah masa datang bulannya selesai, biasanya haid 7 hari, ternyata hari ke-10 keluar lagi, itu bukan darah haid, itu darah penyakit. Aktivitas ibadah jalan terus. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan, di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebab diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.